Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Dan yang terpenting, kita harus berada di dalam rumah, tidak melakukan bepergian yang cukup jauh ataupun tidak terlalu penting, sehingga kita dapat membatasi diri kita dengan orang lain dengan cara tetap di rumah. Untuk hari ini, kita akan mempelajari dua subtema. Yang pertama yaitu tentang protokol COVID-19. Lalu yang kedua yaitu bukti peninggalan Islam di Nusantara, terutama di daerah Cirebon. Nah, ini yang pertama yaitu protokol kesehatan melawan COVID-19. Yang pertama, kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Jika kita ingin bepergian, itu merupakan hal yang urgent atau mendesak. Jika kita tidak mendesak untuk keluar, diharapkan untuk tetap berada di rumah. Lalu yang kedua, kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun. Jika kita berada dari luar rumah dan hendak mau datang kembali ke rumah, kita wajib untuk mencuci tangan kita. Atau sebelum kita melakukan makan, itu wajib untuk mencuci tangan. Lalu yang ketiga, yaitu kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan melakukan kegiatan seperti olahraga ataupun meminum vitamin agar badan kita tetap fit. Lalu yang keempat, yaitu dianjurkan untuk memakai masker. Nah, kita jika sangat mendesak untuk keluar rumah, kita wajib yang namanya menggunakan masker sebagai proteksi untuk tubuh kita dari virus corona. Lalu yang kelima, yaitu jaga jarak. Jaga jarak sangat penting mengingat kita tidak tahu siapa pembawa virus yang nantinya akan kita temui jika orang-orang luar itu terinfeksi dengan virus corona. Nah, di sini kita akan memasuki sub yang kedua, yaitu bukti peninggalan Islam di Nusantara, terutama di daerah Cirebon. Mungkin kita semua sudah mengerti tentang peninggalan-peninggalan Islam di Nusantara, terutama di daerah Cirebon, apalagi kita orang Cirebon. Untuk yang pertama, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa saja yang merupakan bukti peninggalan kebudayaan Islam di Cirebon. Yang pertama yaitu Keraton Kasepuhan. Yang kedua, Keraton Kanoman. Yang ketiga, Keraton Kacirebonan. Lalu yang keempat adalah Makam Sunan Gunung Jati. Yang kelima, Tradisi Muludan. Yang keenam, Masjid Sang Cipta Rasa. Yang pertama yaitu Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan adalah keraton yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkuk, daerah Cirebon. Nah, halaman depan keraton ini dikelilingi dengan tembok bata merah dan terdapat pendopo jika kalian memasuki keraton tersebut. Yang kedua, yaitu Keraton Kacirebonan. Keraton ini dibangun pada tanggal atau pada tahun 1800 Masehi. Bangunan kolonial ini banyak menyimpan benda-benda peninggalan sejarah seperti keris, wayang, perlengkapan perang, gamelan, dan lain-lain. Untuk lokasinya tidaklah terlalu jauh dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang ketiga yaitu Keraton Kanoman. Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon. Setelah berdiri Keraton Kanoman pada tahun 1678 Masehi,
Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kebesaran Islam di Jawa bagian barat tidak bisa dilepaskan dari sejarah Cirebon. Lalu yang keempat, yaitu makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari 9 tokoh Wali Songo yang sebagai penyebar Islam yang terkenal di daerah Indonesia. Lalu di sini ada tradisi Muludan. Muludan merupakan peristiwa penting sebagai bentuk ekspresi dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Lalu di sini ada Masjid Sang Cipta Rasa. Ini merupakan masjid bersejarah yang ada di kota Cirebon. Masjid Sang Cipta Rasa dibangun pada zaman Sunan Gunung Jati, yaitu tahun 1408. Nah, di sini ada alasan mengapa kebudayaan Islam di Cirebon itu dapat berkembang pesat hingga saat ini. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama, Cirebon dulunya merupakan tempat penyiaran agama Islam oleh Sunan Gunung Jati. Yang kedua, Cirebon merupakan kota pelabuhan yang dulunya tempat transit para pedagang dari luar negeri, termasuk Arab yang nantinya membawa agama Islam tersebut. Lalu yang ketiga, berdirinya kerajaan yang bercorak Islam di daerah Cirebon dengan bukti-bukti yang tadi sebelumnya itu merupakan corak agama Islam yang ada di Cirebon. Nah, di sini ada gambaran suasana tentang pelabuhan besar yang ada di Cirebon pada waktu dulu. Kondisinya masih sangat bersih, sangat sepi ya. Jadi sangat enak untuk dilihat, beda dengan di zaman sekarang. Nah, terima kasih. Untuk hari ini kita ada tugas, yaitu 2 tugas. Tugas yang pertama, di sini Anda dituntut untuk membuat dukungan untuk Indonesia berupa foto ataupun poster terkait COVID-19 dengan mencantumkan hashtag COVID-19Go, dan yang kedua hashtag #BringMeBackToSchool, dan mention IG saya dan IG SMA Putra Nirmala. Nah, ini diupload di YouTube ataupun di IG, atau kalau memang lebih enak di IG aja, silahkan diupload di hari ini. Lalu yang kedua yaitu kerjakan tugas kedua di Edmodo dengan soal jelaskan alasan Islam dapat berkembang pesat di daerah Cirebon. Lalu yang kedua, jelaskan sikap kita dalam mewujudkan toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang multi agama, banyak agama. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Silahkan kerjakan dengan baik di hari ini, dikumpul, dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.